Oke, selamat siang. Assalamualaikum, Brother Wendy. Waalaikumsalam Yeay. Aduh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, aduh. Brother Rusdi. Kayak mana Medan sekarang? Aman, aman. Ah, kayak mana? Ceritalah dulu. Gini aja lah, aman-aman tapi PPKM Ah, berlanjut terus. mungkin mau mengkritik pemerintah? Nggak bisa, nggak bisa kemana-mana kan. Oh iya, oh iya. Susah juga, cuma ya kita kan sebagai warga negara harus ikut aturan pemerintah. Tumben Ya, kayak gitulah. agak taat ya. Biasanya kalau jadi Ya, taruna agak tuh, taat kan Anda tahu juga gimana saya orangnya, iya, lurus-lurus saja. astaga. Iya, ya, oke, oke. Tapi apa, Ben? Kan sebenarnya yang terjadi itu realita nggak? Kayak di lapangan kayak bilang PPKM level 4, tapi dengan keadaan situasi Medan gitu. Memang parah segitu parah atau gimana, Ben? Kan tinggal di Kalau Medan ini. menurut pandanganku sih sebenarnya COVID di Medan ini ya parah sih, udah termasuk eh, daerah zona merah juga. Cuma Oh, diadakannya PPKM ini mengurangi adanya perkumpulan gitu. Tapi tahulah orang Medan ini bandal-bandal kali ya kan. Jadi tetap ngumpul-ngumpul. oh iya. Atau kita perlu bilang ke Ada lah teman, itu beberapa. ada kawan kita yang buka kafe itu perlu nggak kita sidak ya? Oh Ah, itu perlu, cuma kita sebagai oh, kawan harus support juga iya. kan. Nggak, masalahnya ya gimana lah kan. Kalau ekonomi kita tengok ya semakin kayak gini kita aja tengoklah gimana ya kan, ke asrama aja belum tahu, atau ke apa aja wisuda aja masih ini kan. Tapi ya berdoa lah ya kan, mudah covid nih udah 2 tahun masalahnya, 2019 Desember startnya kan, sampai sekarang Iya, nggak ada nggak ada ininya, nggak ada betul-betulnya memang, ya kan. iya berdoa aja lah. Semoga juga bisa wisuda offline ya kan. Harapan ya, Ini harapan. harapan, ini harapan besar sih Kan menurut kalau saya. ekspektasi itu masih di otak. Sekarang kan udah harapan ya kan. Udah harapan udah dikeluarkan gitu kan. Udah semuanya berharap kalau wisudanya offline. Tadi direktur juga bilang gitu kan. Ya kita berdoa aja lah. Iya, Ah, ah. berdoa aja Mudah-mudahan. lah. Iya, 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 iya. Jadi selama di ini, selama menjadi apalah, ceritalah kau dulu gimana dulu kau jadi awal taruna. Katanya kau dulu pernah lulus ini. Apa kemarin kau? Ah, lupa gue, IMF, GMF. IMF, Ah ya, itu IMF Polmed. gimana perasaan Anda sekarang melihat teman-teman Anda yang sudah, Hai Wendy. Aduh, biadab Jadi lalu. Ah ya, agak sedikit cerita lah gue nih kan. iya, iya, iya. Jadi itu awalnya kan tamat SMA 2017. Nah, Oh, 2017 itu aku disaranin masuk Politeknik Imigrasi. hmm, Tes lakukan ke sana imigrasi, administrasi lolos, pergi ke Depok. Pas di hmm. Depok ke pengecekan berkas sama pengukuran tinggi badan. Kalau imigrasi itu wajib ada pengukuran tinggi badan. Oh iya, iya, siap, Di siap. surat kesehatan kubot lah ya kan 165 cm itu syarat. Pas nyampe di sana diukur, ada alatnya gini tinggi ya kan. Kurang. Ukur aku gini, kurang ternyata. Kau udah ngukur apa sebelum Hmm. ngukur kau pulang? Ngukur dulu apa gimana? Udah 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 ngukur. ngukur, udah ngukur. Aku kira kau insecure Jadi kan, belum nyampe diukur dulu pulang. itu. Jadi sebelum sebelum pengecekan berkas itu nih, Ah, dia ada seleksi ngukur tinggi badan dulu itu. oh Jadi memang. kalau memang nggak lulus, udah berkasnya nggak dicek lagi, udah pulang Berarti balik, udah. berarti nggak kayak polisi India ya? Aku tengok kemarin di TikTok itu polisi India diukur tingginya dulu. Berarti Poltekkit ini polisi India apa memang atau gimana? Kayaknya kayak gitu ya, Ya, nganut-nganut ke sana juga ya. iya. Nah, berarti tesnya nggak dari Medan berarti. Nggak dari Medan, terpusat sih di Depok. Ya, apa tadi Poltekkit ya? Jadi ya Poltekim, Politeknik Oh, Imigrasi. oh Jadi ya kan kita Poltekkit. berkas dulu. Oh, Setelah itu
udah lulus berkas langsung tesnya di Depok. Oh begitu. Jadi di Depok di tes tinggi badan ternyata 162, pada saat itu 162 cm. Oh, kurang ya. Balik. Udah itu udah tahu kecewa. Pokoknya itu harapan bisa masuk situ besar kali. Dulu pengen kali aku masuk situ. Imigrasi. Apa yang membuat kau pengen di situ? Apa? Uang. Ya itu sebenarnya enggak itu juga sih sebenarnya. Jadi aku tuh pengen kuliah yang nggak menghabiskan banyak biaya, tetapi kerja langsung gitu, maksudnya jelas gitu. Setelah tamat kuliah langsung jelas gitu. Karena dulu pemikiran aku kuliah-kuliah biasa pasti bakalan susah cari kerja gitu-gitu. Jadi aku terbuka hati, gue kan disaranin sama Bang Ipar. Jadi terbuka hati pikiranku untuk kuliah kayak gitu. Jadi biar biaya kuliah gratis, terus tamat kuliah langsung kerja. Memang, Itu sih pengennya. memang betul sih memang itu yang kita cari. Tamat kuliah Iya, langsung itu yang kita kerja. cari saat. Ya masalahnya ya itulah. Terus apa masuk JMF ini? Apa gimana? Terus pada saat itu juga tahun 2017, pada saat aku di hari yang sama mau balik ke rumah sekitar jam 2 siangan, kan itu ada pengumuman SNMPTN jalur undangan. Ya. Nah itu aku buka, ternyata lulus aku di USU. Itu agak mengobati sedikit kesedihan. Oh lulus nih di USU, setidaknya aku nggak gap year gitu, maksudnya bisa kuliah gitu kan. Ya jadi udah habis itu balik ke Medan, daftar ulang segala macam, udah kuliah lah di USU dengan jurusan agroteknologi pertanian. Agroteknologi. Pertanian. Mau jadi ini dulu, mau jadi pengusaha pertanian begitu. Sebenarnya enggak juga. Jadi aku dulu di SMA itu. Kau ada tujuan hidup nggak sih, Wen? Ada tujuan hidup nggak? Tadi ke ini Poltekin, habis itu ke sini nggak juga pilihan kau? Itu pengen kali, tapi ini karena dulu aku SMA itu insecure, lihat kawan-kawan aku satu kelas tuh pintar-pintar ya kan, orang tuh pada pilih kedokteran, teknik sipil. Nah aku kan kami satu kelas ada kemarin wacana itu kalau bisa milihnya beda jurusan biar masuk gitu, biar masuk jalur undangan. Betul. Ya kan, jadi orang ini pilihnya ngeri-ngeri kali ya kan. Bingung aku ini insecure sama nilai aku. Terus udah aku pilih, aku kayak misalnya gini, pengen biar lulus aja gitu PTN gitu. Penting nggak kosong. Betul sih. Iya, udah aku pilih lah agroteknologi. Bagus juga, aku pikir keren juga namanya agroteknologi gitu. Udah aku pilih lah di USU kan. Udah lulus, kuliah setahun pertanian. Di sana setahun itu kayak benar-benar waktu hari Minggu juga itu kemakan gitu. Jadi lab untuk nge-labnya di sana itu banyak jadwalnya gitu. Jadi harus sebelum masuk lab harus mempersiapkan bahan untuk masuk lab gitu. Jadi hari Minggu ngambil sampel lab sampai ke Brastagi, pulang malam gitu-gitu kan. Habis itu capek juga sebenarnya. Gimana? Teraniaya juga kok nampaknya waktu 1 tahun pertama itu, ya nggak apa-apa lah. Iya, kayak tidur pun aku bisa jam 3 pagi, besoknya kuliah paginya. Gara-gara nulis jurnal. Tapi ujung-ujungnya keluar juga. Ujung-ujungnya keluar juga. Ujung-ujungnya keluar juga. Itulah kan agak orang tua kan udahlah coba lagi tahun depannya tahun 2018. Saya coba lagi nih Poltekim aku tahun 2018. Ternyata
eh, sebelum tes itu aku udah pelatihan berenang-berenang. Iya, Padahal aku dulunya nggak bisa berenang. iya, iya. Gara-gara aku mau tinggi, gara-gara aku mau tinggi, aku latihan berenang, aku bisa berenang jadinya. Iya, iya. Tapi tambah. Nambah, Oh, nambah tambah. meskipun 2 senti. Oh, tapi sebenarnya yang nambah tinggi itu kan push up kan. Satu kali push up nambah 2 senti. Tapi kenapa kamu mau berenang? Nah itu ya, itu aku pernah dengar katanya sebelum tes, sebelum pengukuran tinggi badan tuh harus push up dulu Oh iya, biar nambah. iya memang Sedangkan betul. aku kemarin nggak gitu pula karena antrianku panjang kan, Ya mungkin kau nggak bisa pula. agak ini kan mau 5 urutan mau maju kau push up dulu ini kan tanya kenapa push up kata mau tambah tinggi badan pak bilang aja kayak gitu kan saya mau lolos bilang kan bisa ya. Nah, Lucu juga sih gitu kan. terus abis ini berarti abis dari Poltekim itu langsung udah masuk di ini di JMF belum? Belum. Jadi tahun 2018 Ah, Poltekim gagal. gagal lagi. Ya. Habis itu aku punya pemikiran, kayak males kali gitu balik lagi ke kampus. Kayak malu aja maksudnya. Aku kan udah lama absen gitu dari kuliah itu gara-gara aku Oh, berenang-berenang terus. Udah absen kan. Jadi iya. agak segan pula ya kan. Jadi disaranin abang ipar kan lulusan TKP Medan, jadi saranin daftar situ aja TKP Medan jurusan Oh, LLU. Aku nggak tahu apa jurusan LLU sebenarnya, hmm, cari-cari lah informasi di Google kan. iya. Keren juga ini karena dulu cita-cita aku dari kecil tuh pilot. Oh, berarti cita-cita dari kecil pilot. Ya, Pilot pilot. Bisa bisa singgah ke cuma agroteknologi, bisa ke Poltekim nah ya. Ya. ya, Nggak serius terhadap cita-cita itu emang kayak gitu. Nggak tujuan hidup kamu ada sebenarnya. tapi tahu lah Oh kalau ya, apa kuliah pilot tuh kan uangnya ya mahal, tau lah mahal. mahal. Ya, ya tahu tahu. Udah Poltekim aja aku nggak lulus tingginya, apalagi pilot, ya kan? Iya, iya betul betul betul. Oke, Ya oke. udah aku cari-cari lah informasi itu ATC. Keren juga ini yang ngomong-ngomong sama pilot. Nah, masih agak agak nggak nyimpang lah dari cita-citaku gitu. Eh, masih ngomong lah Udah aku ikuti tuh. setidaknya ngomong sama pilot lah ya. Ya setidaknya ngomong sama pilot. Walaupun nggak jadi pilot. Jadi Iya, ya iya. walaupun dari pilot. Bagus, bagus, bagus. Terus, Jadi ku ikuti lah kan seleksi apa TKP tuh. nah, Pertama TPA, karena sebelumnya kalau nyoba Polbit nggak bisa lagi kan, karena udah ngetes Poltekim aku. oh iya, iya, betul, Jadi betul. jalur Reguler, reguler ya. LLU. Habis Betul. itu di pertengahan aku tes apa TPA, habis TPA kayaknya aku daftar ini JMF. Oh, berarti sekalian 2 tes ya berarti ya? Iya sekalian 2 tes. Mak pasang 2. Kayak gini lah, weh. Iya karena Untuk tes saya pasang apa? 2. Apalagi kau nanti mau bini kau 2 kan, men? Iyalah, Paling masa pula 1 ya enggak kan? Oh lah. enggak, oh ya. Kakain lah Ada tetap tolong. satu. Jangan nanti dia nonton. Oh iya, ya nanti dia nonton. Terus. Ya, habis itu Habis itu, pasang habis 2. itu apa kan? Tes JMF karena aku nyoba-nyoba aja JMF tuh sebenarnya kayak gimana ya, kayak nggak niat juga karena niat aku emang awalnya di ATKP ini pengen Ah, lulus. Nyoba-nyoba aja kayak JMF nih kayak cadangan lah, coba-coba aja. ngeri. Itu jadwal ujiannya itu 1 bulan kalau JMF, tapi deket-deketan ada 6 tes tuh kalau nggak salah aku. Oh, Ada apa namanya TPA, psikotes, tes wawancara psikotes, dari tes yang sebanyak ada itu apa yang paling paling buat kau, oh JMF ini ngeri kali ya gitu.
Apa sih yang buat Ini ada satu tes apa? yang buat aku Enggak tes keperjakaan enggak. apa namanya, Enggak ya? tes wawancara, Oh, wawancara. tapi sama pihak JMF. Wih. Itu nunggunya lama, udah nyampe kan di kampusnya nih di Polmed. Oh, format ya ya. Nyampe dari jam 7 aku nunggunya lama sampai jam 9. Ternyata pengujinya ini emang baru nyampe, dia baru landing dia paginya. Oh, wih. Langsung hangat-hangat ya dari Jakarta ya. Terus? Abis itu masuk kan aku, pengujinya ada 3 di dalam. Awak sendiri. Itulah aku agak jantungan juga kan. Mau ngapain ini 3, mau ngeroyok aku atau apa nih? Pas masuk langsung ini kan. Ini apa sih maksud Bapak ini? Mau ngapain Bapak itu kan? Apa salahnya PES 2 PES Iya, satu-satu ya kan? Satu orang satu. Ini iya. tamak kali ya kan? Iya kan? Satu orang 3 dapatnya ini. Memang lah. Terus Habis ini apa pertanyaan yang paling solid yang kau jawab lah? Yang paling di pas tes itu. Yang akhirnya mungkin orang itu berpikir, oh anak ini pantas saya perjuangkan. mereka nanya tentang apa namanya? Tentang apa yang kamu tahu tentang perusahaan JMF. Nah, sebelum Ah, aku wawancara, ya. aku buka lah di YouTube trik-trik menjawab wawancara, ya kan? Terus ada situ trik apa namanya? Setidaknya mengetahui perusahaan yang kita lamar atau Iya, yang iya. kita inginkan. Terus ada juga ntar kalau ada pertanyaan dari penanya, ada nggak yang mau ditanyakan perusahaan? Nah, kita itu harus nanya. Nah, itulah. Jadi aku Oh, adalah sedikit-sedikit tahu tentang perusahaan JMF kan. Kalau perusahaan oh, JMF itu ada di luar negeri segala macam gitu-gitulah. Aku jawab lah kan. oh Nah, begitu. mungkin itu yang ada ininya nilai plusnya. Mungkin ya. Terus di akhir mereka nanya tentang ada nggak yang mau ditanya tentang perusahaan. Nah, aku tuh nanya juga lah, ada. Tapi lupa aku pertanyaannya apa. Ada lah, aku tanya gitu. Terus Oh, disuruh aku menjawab soal, oh. menjawab soal fisika. Terus Untungnya, ah, pelajaran apa? Yang untungnya bisa ininya. dijawab sih. Oh, Gimana? fisika, pelajaran fisika berarti. Iya, pelajaran fisika cuma dasar sih. Oh, dasar. Oh, nggak sampai yang payah-payah kali itu lah kan. Yang sampai kau keriting rambutnya Nggak sampai enggak. payah-payah kali. Iya. Terus akhirnya terjawab sudah yang itu. Akhirnya 2 soal Oh, terjawab. Udah. bertalenta sebenarnya kau, tapi kau salah ini kayak. Ini, Salah jalan aku ya. aku nggak berani bilang kayak gitu ya. Aku nggak berani bilang kayak gitu. Nggak. Karena kan tadi kau bilang karena ATKP itu pilihan kedua jadinya setelah Poltekim, makanya JMF itu tersingkir begitu. Tapi kan dalam pemikiran aku gitu, kalau itulah keteguhan. Jadi kakak Irma boleh pilih Wendy begitu ya. Jadi dia teguh dengan pendiriannya begitu ya kan. Jadi setelah dia gagal di tahap itu kan kau langsung ambil ke ini ke ATKP. Jadi memang runtutannya jelas. Makanya kau tinggalkan JMF sebenarnya. Kan karena itu. Kalau aku nengok ya, karena memang dari ucapan Iya. kau memang maunya di ATKP. Karena ya JMF kan lu bilang tes-tes aja rupanya lolos ya kan. Itu Nah, ya. itu sebenarnya nikmat nikmat Tuhan yang kau ingkari memang Wen. Enggak. Oh ya, Sebenarnya kalau mau disesali sebenarnya sesal nggak juga. sesal juga karena nggak sesal Oh juga enggak. tapi ada sedikit kayak kenapa sih nggak milih yang JMF aja gitu cuma udahlah aku lupakan itu jadi sebenarnya emang tujuan awalku kan pengennya itu masuk ATKP Iya ya. terus sebelum aku milih kuliah antara dua ini ATKP atau JMF tuh aku nanya dulu ke mamaku jadi Oh, tapi mamaku tuh lebih suka kalau di ATKP. Nah, jadi aku kemarin tuh ngambil keputusan di ATKP juga gara-gara keputusan mamaku itu. Jadi sebenarnya pemikiran aku biar mungkin mama pengen ini mungkin rezekinya di sini iya gitu. iya betul Karena kan betul. yang kayak kita tahu ridho orang tua, ridho Allah Iya, juga. gitu. Iya, Nah, betul itu. betul itu memang nggak ada obat itu memang. Ketika orang Ya, itu nggak ada tuamu apa. berdoa, arsy Allah tuh guncang memang, wah, ngeri kali. Itu kan
ceramah-ceramah yang biasa ya kan. Nah, terus setelah Iya. ini Mas berarti JMF tersingkir terus masuk ke Poltekbang gitu. Poltekbang atau ATKP lah namanya. Dulu ATKP sekarang Poltekbang lah namanya. Setelah itu kan masuk lab gitu. Dari yang kau pikirkan kehidupan first impression lo ketika nengok ini Taruna pas masuk langsung di CPI barang-barangnya kan kita kan waktu masuk kan gitu kan langsung di take down ini ini apa gitu pas periksa barang-barang gitu kan bawa barang gitu. Jadi apa yang terpikirkan sama pas melihat ini Taruna gitu. Apa Nah, sebenarnya kalau untuk itunya aku nggak terlalu kaget gitu karena sudah di jadi SMA aku karena di SMA juga aku ikut paskib terus ada dengar cerita dari abang ipar kan kayak gini oh ya jadi nggak terlalu begitu kaget karena di paskib juga ya sama juga kalau misalnya gerakan bagus kita ya main ya fisik juga ada. ya main fisik dalam arti ya mungkin karena ini push up atau sit up atau apa lah Iya, ya kan iya. karena takutnya Disiplin, maksudnya disiplin. fisiknya dalam bentuk pendisiplinan bentuk ke dalam diri dia kan ada yang menerjemahkan orang masuk ke dalam ketarungan itu kayak ini ada kegiatan yang di luar kontekstual jadi itu kayaknya harus dihapuskan gitu dari pemikiran masyarakat dan karena yang kita alami juga yang memang kita di pusapi memang itu kan wajar aja gitu kita kan dilatih secara semi militer jadi aku sih nggak apa-apa gitu. Terus setelah ini kan kau masuk kan kau sama skor dengan aku yang PLU 17 jadi Ya, apa lah ya kita boleh ini sedikit lah orang yang paling inilah paling yang kau kira kayak ini apa sih orang ini kenapa harus skor sama aku ya ada yang pernah pemikiran apa ini kenapa masuk anak ini kayak gini ya? Apa nih orang ini ya ada nggak pernah kau kepikiran sama teman kau dulu yang kayak gini kalau ada nanti kita tag orang slow nggak akan didukuni kau slow siapa ya? Nggak kayak gitu sih pemikiran aku. Jadi aku dulu pemikiran aku masuk KTKP, wis punya kawan-kawan baru nih. Ya. Apalagi iya. pernah sebelum masuk kampus tuh jumpa sama Siapa? yang tinggal di Medan gitu. Oh iya karena aku di Padang aku nggak ikut waktu itu ya kalian di mall mana Ya, itu ya nggak ikut. karena Jadi, aku belum datang. wis ketemu teman baru nih kan, Taruna. Aku tengok lah Yaldiku kan. Iya. Wih, wah, anak ini ganteng kali macam model ya kan. Kayak nggak Taruna ya kan. Emang nggak Taruna Kayak sih. gitu. Yaldiko mana Taruna? Sorry ya nggak sorry ya cuma bercanda nggak Enggak. Ya, nanti bagian ini nggak ku crop kok tapi tetap ku tampilkan nanti di IG ku bilang nama kau selalu kok tapi kau memang nggak Taruna kayaknya. Nah terus ini berarti ya kita sama-sama satu course lah bentuk jiwa korsa ya kan nggak mungkin lah kita kayak menjatuhkan kawan itu paling hina lah kalau di apa ya di Taruna ya apalagi numbali kawan itu kayak apa sih memang ada di beberapa kampus itu yang solidaritasnya memang tinggi aku rasa pun di kampus lain pun juga kayak gitu ya kan nggak mungkin juga kita udah dewasa udah lebih 20 tahun itu masih kayak anak-anak numbali orang masih apa aku rasa nggak lagi apalagi dengan kita dibentuk disiplin semi militer kayak gitu ya nggak akan ada lagi kayaknya yang buat aneh gitu ya. Terus ini kita kan dulu pernah ini apa namanya ujian lab gitu kan kita tuh kan apa namanya peringkatnya panas tuh mau milih OJT-nya panas tuh itu panas sekali tuh milih OJT-nya kan 3 tuh sebenarnya kalau aku bisa di posisi yang seperti itu aku juga mau milih Bali ya kan kata orang ekspektasi terhadap Bali itu mahal rupanya ketika orang OJT di situ nggak ada murah semua katanya. Iya murah, ternyata aku tanya-tanya yang OJT situ makanan pun ada yang 10.000. Makanya aku bilang kan betul kata orang kita itu mencari apa yang kita cari kalau mau nyari makanan 10.000 pasti ada nggak mungkin nggak ada ya kan nggak mungkin orang di kampus di Bali itu makanannya tiap hari 20.000 keos juga lah mamaknya ya kan
Ya kan nggak mungkin juga Iya, gitu. itulah. Rupanya aku kan mikir, oh ya, finally orang yang tempatan di situ ya si Putu aja tuh waktu. Jadi kan kita nih dua tiga, aku bingung karena gini aja, bingung ini aku belum karena apa ya, karena per situ aku pengen ngambil yang jauh, tapi dalam satu hal aku pengen libur tahun baru, libur tahun Oh, baru itu ya. aku bisa pulang kan, karena kita Taruna itu yang diharapkan cuma libur hari lebaran sama tahun baru ya kan, nggak mungkin dua itu nggak Nah, ada. ya. Jadi aku pikir mending di Palembang pasti dapat libur ya kan. Tapi di Surabaya enak juga gitu, bandara besar ya kan. Terus Wendy kan nih aku mau di Surabaya lah nih kata. Palembang Ntar kita aku. kita sebut aja dulu yang peringkat pertama yang milih pertama itu. Oh ya, yang Si pertama Putu. pertama itu kan Putu. Yang kita kan jadinya Ya. bingung. Aku di chat Bu Nisa kan, kamu milih yang mana sih kata? Milih tentuin OJT aja nggak? Karena kita bergantung kepada ridho Allah itu tergantung ridho orang tua ya. Ku Ya, telepon lah betul mamaku. benar. Mak, aku boleh milih mak. Jadi aku boleh milih di mana? Eh, pokoknya di mana bagus tempatnya, maunya yang ada di mana katanya, yang ada di Surabaya sama Palembang yang bagus-bagus tuh kan, Surabaya Palembang, pokoknya di tiap bandara itu karakteristiknya ada lah begitu. Tapi yang most yang masih kita lihat itu yang traffic ya kan, alhamdulillah yang dua itulah. Jadi mau di mana? Tanya lagi ya kan, tanya lagi sama kakakku, tanya lagi sama abangku. Disuruhnya lah ini pilih apa, pilih Palembang aja. Banyak ini makanan, banyak ini tempat wisata memang kurang katanya. Aku nggak nyari itu kok, gue bilang kan. Jadi datang Wendy lah kan. Nih aku mau di Surabaya lah nih. Ya udah lah Ben, ke mana ya Ben? Aku juga mau Surabaya Ben. Nggak apa-apa lah nih. Ya udah aku ambil Palembang aja lah Ben gue. Ya udah, aku Surabaya nih ya. Oke oke. Ya, jadi akhirnya apa? Akhirnya kau lah dapat Surabaya ya kan. Jadinya kalau nggak salah kayak Ya. gitu ceritanya. Aku nggak ingat pasti karena waktu itu sempat nanya-nanya kan mau di mana Wen. Karena kan yang boleh itu kan satu dua tiga. Akhirnya sampai Nah, Depri akhirnya milih sampai nomor 6. Jadi satu iya orang itu iya. dapat Nah. dapat tempat ya kan. Jadi Depri ini memang aku kalau DJ Alex itu memang luar biasa sih hokinya. Nggak kita pungkiri memang DJ Alex itu. Jadi jadi pas di Surabaya pembimbing siapa Ben pembimbing? Pembimbing kemarin itu Pak Hadi sama Pak Julfansyah. Oh, enak-enak juga ya. Ya, Enak dapat dalam artian masih alhamdulillah lah. enak di dalam artian masih bisa enak diskusi gitu. Orang itu juga dalam satu ATC, satu lagi apa ya, AMTO ya, dalam teknik apa ya, teknik untuk pesawat ya, perawatan ya. Penulisan kali ya. Ya, penulisannya. Terus apalah yang paling hal pertama paling nggak worth it gitu di Surabaya itu, paling akhirnya kau mendapatkan sebuah case yang buat mental kau sedikit, wih akhirnya aku dapat ini tapi aku lupa gimana cara menangani. Kan sebagai seorang ATC nih, kita bicara sebagai seorang ATC nih gini ya kan. Dan kita udah Ya. udah 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 ini nih, udah SATC ya kan, istilahnya kan gitu. Jadi apalah yang Jadi pengalaman yang gimana nih yang buat mental jadi apa? kayak kayak gimana ya? Mungkin bisa dibilang terburuk lah. Yang nggak terburuk kali mungkin yang nggak enak lah pengalamannya terhadap pesawat begitu. Kita mulai dulu dari yang nggak enak. Oh, ada sih, ada satu 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 pengalaman aku yang waktu itu OJT di Surabaya. Oh, Saat itu aku itu ngontrol di tower, posisinya tower controller kan, iya 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 siap. tower controller dijagain tuh sama mbak-mbaknya dari Airnav kan. Oh, Habis itu emang ya tau lah traffic di Surabaya padat ya kan. iya iya betul. Departure sama rifle, ada juga yang ini flying school dari TNI AL kan. Iya betul betul betul. Jadi kompleks sekali lah di sana itu, udah kayak dibilang untuk case-case yang di lab ada di sana, touch and go tuh ada di sana. IFR juga ada di sana. Nah, pengalamannya itu kemarin gini, Nah, kan kontrol tuh mau nyelipin departure
untuk traffic departure ya, mau nyelipin traffic departure, tapi kita lihat dulu traffic arrival kan. Ya, itu selalu. Ya, itu selalu. Jadi kalau di Juanda Surabaya itu kemarin SOP-nya kita boleh nyelipin departure tuh 7 nautical mile. Kurang dari situ, kurang dari 7 nautical mile tuh nggak boleh. Ya, betul. Nah, jadi aku mau ngasih traffic yang pertama itu untuk arrival landing. Yang kedua itu departure, yang ketiga itu yang mau touch and go. Siap. Jadi yang arrival ini udah landing, yang departure itu wings, itu ATR wings line up kan? Ya. Line up. Nah, sebelum sebelum dia line up, aku ngasih traffic info ke pesawat yang di downwind yang untuk touch and go. Ya. Setelah udah aku kasih traffic info, dia cockpit kan. Dia traffic kedua setelah si ATR ini departure. Departure berarti kan, ya. Ya, oke. Jadi wingsku line up kan. Udah posisinya udah ready untuk take off. Aku clear for take off, tapi si pilot negatif katanya, dia butuh waktu di runway, butuh waktu 1 menit di runway. Oh, di prank lagi sama pilotnya. Iya. Sementara yang pesawat di downwind ini udah approaching kan, udah turn left ke final dia. Ya, udah ke final. Udah mau final. Jadi aku juga nggak terlalu sadar kalau kalau pesawat yang di downwind tadi, pesawat yang mau touch and go itu tadi udah deket banget, nggak sadar. Ya. Sebegitu cepatnya pergerakannya. Jadi aku lihat udah deket banget, langsung lah make goron. Walah. Jadi karena mempertahankan departure, goron yang touch and go ini berarti. Iya, Ini touch and go ini type-nya apa nih? Apa? Type-nya apa nih touch and go nih? Type-nya ini TB10. Oh, TB10. Satu pertanyaan. Ya, ketika di bandara seperti itu, nggak boleh emang di final itu kita orbit gitu? Apa gimana? Ketika situasi kayak gitu kan dalam situasi akhirnya kan unexpected gitu, satu departure, satu lagi mau landing gitu, itu nggak bisa lagi dalam seorang yang kau pelajari lah ya, itu nggak bisa di orbit di daerah final gitu kan, bisa ambil sebuah kebijakan lah gitu kan, kau yang kontrol kan, di situ boleh nggak keadaan situasi seperti itu? Kalau ini sih menurutku nggak boleh, karena final itu udah posisi mau landing ya, approach gini ya, nggak mungkin dia orbit lagi belok gini, manuvernya itu bakalan susah. Nah, itu menyulitkan pilot. Oh begitu. Jadi mau nggak mau kita harus ngambil keputusan untuk goron. Oh iya. Karena dia tetap tadi traffic info yang dikasih kan traffic ketiga gitu. Iya, betul. Mungkin kita landingkan. Jadi aku buat goron, terus dia join downwind lagi, yang wings departure, udah departure, si touch and go yang di downwind minta full stop. Jadi di situ ada instruktur pilot ya. Iya. Jadi mungkin aku nggak tahu ya gimana ya, tapi mungkin firasatku instruktur pilotnya nih marah karena digoronkan. Gitu. Pas itu dia mau minta make full stop, cuma digoron gitu. Enggak, dia sebelumnya emang mau minta touch and go, cuma gara-gara kejadian itu mungkin dia udah bad mood, mungkin ya kan. Ya jadi minta full stop, udah full stop. Habis itu udah landing tuh kan yang touch and go-nya, tiba-tiba instruktur pilot itu tadi nelpon ke tower.
Ya, terus bilang apa? Bilang apa? Di situ Biasa itu, udah biasa di kita. situ agak gimana kan, agak anak Ah, UJT nih, iya, agak betul. ngeden-ngeden gitu lah kan. Ah, Telepon, rupanya emangnya ngangkat yang apa supervisor, dia supervisor. nanya kan. Pada saat itu supervisor tuh OJT-nya Katami. Oh, Habis itu ibu-ibu apa kan, ibu-ibu kan, udah dia ngomong-ngomong gitu, nggak tahu sih pengomongannya itu pembicaranya itu apa, cuma dia kayak lebih bukan menyalahkan sih, lebih kayak dia nggak enak gitu, kenapa digoron gitu. oh iya. Hmm, ya udah Tapi dikasih penjelasan tapi sama tapi supervisor, sebenarnya akhirnya ngerti. sebenarnya FI itu harus ini apa namanya? Kita kan komunikasi itu kan frekuensi sama ya kan. Yang kalau di Ya, daerah kekuasaan tower pasti dia dengar juga gitu bahwa traffic nah, departure ini apa namanya minta ready for departure-nya minta 1 menit lagi gitu kan. Seharusnya kan dia bisa ya, dengar juga dan sebenarnya alasannya kan sudah dapat juga sebenarnya nggak perlu ditanya lagi sebenarnya sih. Cuma ya namanya keselamatan ya kan, safety itu di penerbangan ya pastilah nomor satu kan. Yang kemana lah ya kan, nggak mungkin juga kita iya yang kayak pasti mana lah. pak bilang saya udah kayak gitu kok kontrolnya, nggak mungkin juga lah ya kan. Jadi ya mau Iya benar. ya memang mau kayak mana, memang memang kejadiannya memang kayak sama sih sebenarnya Wen. Dulu tuh aku juga pernah kayak gitu di Palembang. Jadi Iya, kau gimana pengalamanmu di Palembang? kalau di Palembang itu sama sebenarnya. Jadi traffic ini satu traffic 4 mile. Yang kedua itu traffic 15 mile. Yang traffic depan ini kalau nggak salah itu 6. Di belakang yang 15 mile itu juga 6. Yang departure ini Wings. Sorry, enggak. Yang Nah, pacar ini Citylink Tagaruda pokoknya. Jadi kita kan mainnya dulu kan masih boleh itu after landed passing line up behind, ya kan. Tapi aku nggak nah mau nerapin ya, itu, nggak mau nerapin itu. Jadi aku tunggulah dia benar-benar dekat, nah, barulah line up kan. Karena kata senior, sesibuk apa sih bandaramu katanya, sampai kau nggak bisa ngomong line up and wait katanya. Oke lah, kita karena memang di lab juga belajar line up and wait, kita masukin line up and wait. Traffic yang di belakang itu apa istilahnya kayak kejar-kejaran. Jadi pas aku masukin si kawan, traffic itu udah 10 mile yang mau departure ini. Jadi yang ini keluarnya biasanya dia bisa keluar di Bravo, tak kenapa dia keluar di Alpha di paling ujung. Di paling ujung itu ada runway apa jalan gitu. Ya, harus di Alpha dia keluar padahal bisa di Bravo gitu. Tapi dia memang kelewat sih, kelewat. Nah, jadi dia dari Bravo itu dia butuh 1 menit gitu. 1 menit yang final kan juga butuh juga waktu 1 menit untuk mendekat ke runway. Jadi kisaran-kisaran iya, 6 mile, kisaran-kisaran 7 mile, misalnya udah nampak dekat, yang ini belum take off karena yang di ujung belum keluar. Kau bayangin itu kan. Jadi ibu itu waktu itu yang paling tua itu waktu itu Bu Justin sebagai bukan supervisor. Kami nggak pakai supervisor. Jadi kami itu siapa yang paling tua itu yang bimbing. Jadi kayak gitu, oh siapa yang paling iya, tua itu yang bimbing. Jadi waktu itu aku dibimbing Bu Justin. Eh, dalam apa aku kan, dalam hitung-hitungan aku, bisanya ini, ya kan. Ada waktu itu Bang Uco, waktu itu pas cuti juga sama aku, orang ATKP juga, dia alumni ATKP lah. Gimana kata, yakin masukkan? Yakin bang, ya udah gaskan lah katanya. Kita kan tahu kan kalau kalau anak muda itu dibilang gaskan lah, oh ya udahlah, aku pas pula planningku kayak gitu kan, tertantang tertantang ya. lah, masukkanlah terusan, masukkan terus dengan yakin, oh ini keluar di Bravo, ini take off, ini aman lah, efisiensi sekali lah, aku bilang kan, kayak aku tuh, wih udah merasa jadi ATC, aku. Rupanya unexpected, dia keluar dari Alpha, terus bingung aku kan, berarti Oh, ini udah 6 mile nih, 6 mile nih kan. Ini baru baru mutar roda. Ini baru rolling nih. Bayangin tuh. Mbak clear 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 tulen itu ku kasih pada saat 5 mile. Pas benar-benar roda Garuda ini ngangkat dari runway. Bayangin tuh. Sebenarnya kan nggak boleh kan. End of runway baru boleh kasih clear tulen yang di belakang. Kalau iya, kalau sebenarnya di aturan, tapi kan beberapa bandara karakteristiknya kalau udah angkat ini gear up apa namanya udah airborne langsung kasih clear tulen nggak apa-apa. Tapi kan aturan berbeda kan. Tapi dengan karena menyesuaikan traffic ya iya, kan. karena rupanya pas itu mau kayak mana nggak mungkin lah aku nunggu dia di ujung runway keburu clear tulen lah ini sekawan ini. Jadi
kayak habis itu diceramahi lah kan, besok kamu jangan kayak gitu lagi ya kata. Ya yang bang Fadli tuh nengok kayak kayak senyum-senyum gitu. Tapi ya mau kayak mana kan? Aku kan expect kita kan tadi planningnya kan Bu masih bisa. Rupanya kita unexpected. Nah, jadi kita sebagai anak OJT ya pertama minta maaf lah kan. Maaf ya Bu. Jadi ibunya deg-degan gitu. Jadi kayak saya takut loh tadi katanya. Saya kira tadi akan terjadi goron gitu. Dengan prediksi traffic kamu kayak begitu. Belajari lagi planningnya. Saya tahu maksud kamu kayak mana katanya. Cuma di situ kita itulah yang disebut dengan unexpected traffic itu kayak gitu. Katanya. Oh iya Bu, jadinya Iya, iya. ya kayak mana lah kan nggak bisa kita ya bagi aku itu sih yang paling apa ya, yang paling nggak enak gitu. Tiba-tiba traffic itu kalau nggak minta standby 1 menit, kalau nggak ya lewat taxiway-nya yang nggak biasanya yang dia lewati, nah, kayak gitu lah Ben. Memang gimana kita pelayan ya kan, memberikan yang terbaik gitu. Ya, mau Iya benar. Tapi kita juga bilang di sini kalau tower emang nggak bisa ngasih clearance radius speed kayak tadi kan, kayak ya ya, dibilang kejar-kejaran kita nggak bisa ngasih nggak, pesawat yang di belakang tuh radius speed ya kalau ya. tower. Jadi kita hanya Hmm. bisa bilang traffic depan kamu tuh kisaran 3 mile dari touchdown. You have, traffic Nah ahead. ya, Nah, jadi yang ngejudge itu mereka biar gitu. dia ngejudge Ah sendiri kan. iya, kita nggak bisa bilang reduce speed minimal, nggak bisa. Terus itu kan ditawar nih, APP lah, APP. APP ada nggak yang kejadian mungkin nggak report lah pilotnya. Usually biasanya kayak gitu tuh, pilotnya lupa-lupa nggak report. Iya, Tiba-tiba udah di unit kalau lain. APP, iya ada sih kalau APP. Pengalaman UJT APP non radar kan? Iya, APP non radar yang di kemarin mana di Aceh ya? Iya Sama di sama Aceh siapa? sama Abang Dagung. Iya, Bangda. Iya, iya, iya. Iya, mantap. Sultan Sultan Medan. Sultan Medan, Sultan Gaper. Ya, Sultan Iya. Yogyakarta nggak masuk Medan deh. Iya, nggak bisa. Jadi di apa kemarin di Aceh kemarin ada sebuah kejadian yang rumit juga nggak atau crowded nggak? Kalau untuk kredit enggak karena kita UJT kan pandemi COVID, jadi Iya, iya. traffic juga berkurang kan. Iya, betul, betul, Tapi betul. ada satu pengalaman aku itu waktu ngontrol VFR Oh, Susi oh iya, itu iya. dari Takengon kalau nggak salah. Nah di Aceh itu nggak ada VFR koridor. Ah, susah Nah, di juga ya. Aceh nggak ada VFR koridor, tapi banyak gunung. Jadi ada MSA, ya Ah, kan, ada MSA. Nah itu, terus eh, kemarin itu minimum minimum case-nya, sektor altitude ya, MSA ya, minimum sektor ya altitude ya, ya. MSA, minimum sector altitude. Ah, Jadi kemarin case-nya itu ada itu Susi Air dari ah, Takengon mau landing dia ke Aceh kan. oh, oh. Itu pilotnya report dia udah 30 nautical mile dari Bravo Alpha Charlie, VOR Bravo Alpha Charlie. Itu kalau nggak salah 10.000 kalau nggak salah. Terus aku desain ke 6.000 dulu. Takutnya kalau soalnya di sana itu apanya IAF-nya 5.000. Oh, iya, iya, iya. Jadi misalnya ada pesawat yang goron kan Balik nggak lagi. ketemu tuh. Iya, iya, nggak Ya ketemu. balik lari 5.000 nggak ketemu sama yang 6.000. Jadi ku desain 6.000 report 15 nautical Ah, mile. iya, iya, iya. Terus dia pas sudah aku prediksi nih 15 nautical mile ini menit ke berapa udah aku prediksi, Ah, ternyata dia nggak report. oh iya. Dia nggak Biasa. report. Ah, Iya, aku panggil-panggil kan, iya. nggak tetap juga nggak ada jawaban kan. Kalau Ah, Susi ini agak terlalu sedikit bermasalah sama radio mungkin karena di Aceh banyak gunung. nah Itu ya, sih. ya. Bisa jadi Jadi memang. agak panik karena nggak terlalu panik banget sih. Maksudnya karena ada yang dampingin juga, ada senior gitu. Jadi Iya. takutnya itu konfil kan. Betul, Kalau betul. konfil itu kan kita bisa menganalisis
menganalisis ada TX atau RX kan, jadi Iya. takutnya konvel dia total TRX agak Agak susah juga kan. iya, susah juga ngaturnya sih kalau memang dia ada ini. Betul betul. Itu Ya, ya, ya. tiba-tiba dia report udah apa namanya, udah di Danwin. Mau Jadi aku nggak lihat. Maksudnya pas dia sebelum report aku nggak lihat ada pesawat di Danwin karena emang belum benar-benar kelihatan, masih agak tinggi. Tapi pas dia udah report langsung nengok ke atas gini, oh, dia di dia di baru nampak itu dia di wujudnya. Danwin berarti nggak 3.000 kan? Di Danwin dia berarti masang 6.000 gitu. Aku rasa dia udah nggak 6.000 lagi, 4.000 atau 5.000 tuh. Nah, Oh, ya, agak jadi nakal lah dia ya. ngambil decision sendiri. Iya, iya, betul betul. Memang biasa sih. Aku juga ngontrol sushi kayak gitu. Di Iya. Bengkulu juga kayak gitu. Kadang 50 mile Ada report. juga sushi ya di Bengkulu. Iya, ada. Jadi mereka report habis itu ngilang. 50 mile nanti kita Itu 50 mile kita tanyain mereka hilang, tapi mereka udah sampai di Enggano sana. Jadi iya kan. jadi kayak gimana, kayak bukan apa ya, bukan menyalahi apa, cuma kita tuh kan yang kita butuhkan itu kan report pilot, karena kita kan yang kita kontrol itu nyawa gitu. Jadi gimana posisi si kawan ini kita harus tahu gitu kan, apalagi kita non radar Iya. kan. Kalau masih Oh ya, pas pakai pula kita non radar kan, nggak ya bisa lihat, kalau kita monitor radar ya tuh. kalau kita pakai monitor radar, kalau dia pakai apa scope number atau yang lain lah, masih bisa lah kita tengok ya kan. Setidaknya Iya. kalau dia pakai apa namanya yang titik-titik itu, lupa aku namanya, untuk radar. Jadi itulah yang bisa kita lihat. Masalahnya dia nggak ada itu gitu. Masalahnya dia terbang PFR lagi. Dia terbang PFR Lebar tapi lagi. dia PFR tapi maunya dia itu AFR kayak mana? Spesial PFR mungkin. Aneh gitu kalau Iya. pesawat susi itu. Di Bengkulu ada VFR koridor nggak? Enggak, itulah kemarin mau dibuat sama si Kori gitu. Ya, rupanya Kori dibatalin karena mau buat yuridiksi yang kayak ini bilang Bang Moga semalam. Buat yuridiksi, Oh ya. ada blank spot, ada uncontrolled space antara Bengkulu, Palembang, sama daerah Lampung, Kayu Agung gitu. Jadi ada yang kosong. Jadi pesawat itu yang kecil-kecil itu dia lewat di situ. Yang kontrol nggak ada. Gitu. Itu kan bahaya kalau seandainya ada traffic nggak, misalnya nggak nampak gimana, ada terjadi sesuatu kita nanya ke siapa coba. Nah jadi kayak gitu Iya memang. itu bahaya. Kalau aku sebenarnya penerbangan untuk lepas pantai itu sebenarnya nggak boleh VFR, tapi untungnya mereka itu masih pakai instrumen dengan memakai VR-nya berapa kilo 5, jadi kita masih bisa maklumin gitu. Nanti mereka masih Iya iya bisa benar. instrumen dengan punya kita, berarti kan mereka bisa tarik garis dari tempat kita ke Enggano gitu. Jadi sebenarnya sih nggak riskan gitu kalau terbang secara, apalagi pesawat pesawat yang hanya ketinggian segitu ya kan, bawa penumpang dengan lintas over the seas kan, itu lintas pantai ya. Takutnya terjadi Nah, ya. apa-apa. Masalahnya Wen, kalau untuk pendaratan darurat itu kan di sekitarnya kan harus ada lah setidaknya apa yang bisa didarati. Masalahnya Enggano itu nggak ada, cuma tok pulau satu itu, kiri kanannya nggak ada. Jadi nggak, kalau mau mendarat darurat ya pertama di Enggano itu, kalau nggak balik lagi ke Bengkulu, kalau nggak ya mendarat di air lah orang itu, ya kan, itu kan Iya ya. pilihan terakhirnya kan. Kalau beda di Padang, di Mentawai itu, di sisi kanan atau kiri itu di bandara itu pulaunya itu ada tiga gitu. Pulau Pagai Selatan, Pagai Utara. Jadi yang bandara itu di tengah-tengah. Jadi kalau setidaknya mengalami masalah masih bisa milih choose one yang mana gitu, mau ke kanan atau mau ke kiri gitu. Masalahnya di Enggano itu Nah, nggak ya. ada. Nah, makanya aku kemarin itu buat road flight ke Enggano itulah. Jadi berguna untuk orang ini supaya berjalan di route itu, seandainya terjadi apa-apa orang itu bisa kita lacak di mana begitu, terbangnya ada berapa mile. Nah, Nah, ini aneh-aneh sebenarnya, tapi ya kayak mana ya, aturan itu jadinya ada apa namanya loka terhadap kita iya naval aviation unit benar. gitu. Jadi apa Ben, untuk pesan lah terhadap ATC untuk kita kita ini, hal yang baru lah yang dapat
dibilang kepada audiens lah nanti yang siapa yang nonton sampai habis ini kan, perkataan yang bisa mensupporting orang inilah. Apa ya, mungkin kalau jadi ATC gitu ya, Ya, mungkin ya kalau sebagai pengalaman OJT sebenarnya kan kita tahu apa, ada peraturan yang bukan peraturan sih, ada yang bilang kalau memang anak OJT ngontrol ada salah, itu bukan salah anak OJT gitu. Nah itu agak maksudnya mungkin karena kita masih belajar ya, tetapi kita OJT itu tetapi kayak kita benar-benar kerja gitu, real di lapangannya. Jadi kita mendapatkan banyak pengalaman yang nggak bisa kita dapatkan di lab gitu. Banyak kali pengalaman yang di lapangan, yang di OJT yang nggak bisa kita dapat di lab gitu. ya, betul, Jadi betul. kalau untuk ini kontrol mungkin harus percaya diri juga sih, karena aku pernah dapat wejangan dari senior Juanda, dari supervisor aku sendiri Pak Vigo. Itu dia bilang kalau kita itu ngomong itu sama pilot tuh harus tegas, harus yakin, karena itu membuat pilot yakin sama apa yang kita omongin. Mereka yakin gitu sama instruksi kita. Jadi kita harus percaya diri. Jadi kan misalnya kalau ada kesalahan sama instruksi kita, setidaknya bisa kita revise gitu, bisa kita perbaiki gitu. Meskipun itu harus cepat, Betul. Terus harus tetap tenang sih sebenarnya. Jadi kalau ada unexpected kayak tadi yang kita alami nih, betul. Itu tetap harus kita stay calm, harus tenang kontrolnya biar kita juga nggak buyar gitu. Betul. Fokus juga penting. Ya, berarti percaya diri, suara harus tegas, fokus, ya kan? Ya, apa lagi the next one? Aku kemarin itu di Surabaya itu ada punya cara tersendiri kalau misalnya aku dapat traffic yang benar-benar padat, biar aku santai, biar aku percaya diri, itu aku ngontrol sambil berdiri. Mungkin setiap orang beda-beda caranya ya. Kalau aku ngatasi kegugupan saat traffic rame itu mungkin dengan cara ngontrol tuh berdiri gitu sih. Oke, berarti fokus, percaya diri, tegas, sama kalau Anda gugup atasi dengan cara Anda sendiri ya. Begitulah ya. Sama inilah, sama komunikasi yang baik lah antar ATC. Jadi kalau apa-apa ada yang terjadi sama kita bisa ngasih tahu Mbak atau Mas ini gini. Jadi betul. Enak gitu komunikasi. Berarti apa ya? Good coordination with adjacent unit ya. Ya, good coordination. Iya, betul. Jadi inilah terakhir quotes of the day untuk meeting kali ini dari seorang Wendy yang sudah banyak dari mau JMF, mau ke Poltekim, akhirnya mau jadi ATC nih. Ntar lagi insya Allah nanti kita minta tolong Mbak Erna buka tahun depan ya. Jadi quotes of the day lah untuk hari ini. Apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil quotes of the day. Percaya aja sama masa depan kita sendiri. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa, meskipun background kita gimana, mungkin masa depan kita itu bisa cerah gitu. Jadi jangan mengejat orang yang buruk nggak punya masa depan. Kita nggak tahu masa depan dia. Jadi harus tetap melakukan sesuatu itu baik gitu. Kita harus melakukan hal baik karena kita juga bakal tuai hal-hal yang baik. Lakukan hal-hal positif gitu. Jangan pernah juga putus asa sama hidup gitu.
kita masih punya harapan selagi kita masih sehat, apapun bisa kita lakukan gitu. Sebenarnya yang buat diri kita sendiri itu yakin itu pikiran-pikiran positif. Nice, betul. Jadi kita intinya sih ya harus yakin dan lakukan kegiatan-kegiatan positif atau hal-hal baik untuk menuai hal-hal baik juga. Berarti kita nanam gimana? yang positif, maka kita akan dapat yang positif. That's right. Itu dia. Jadi iya, mantap. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Oke, men. Thank you, men. 55 menit. Berapa? Terima kasih, Sni. 55 menit 29 detik kita berbicara. Banyak sekali. Mudah-mudahan ke depan COVID bisa hilang, vaksinasi cepat terjadi. Ya, kita harap negeri ini bisa membaik kembali. Kita nggak nyalain siapa-siapa di dalam situasi ini. Ya, mau gimana pun, ya kayak ginilah cerminan Indonesia sekarang, ya kan? Kayak manapun ya, pokoknya ya ke depan kita mudah-mudahan bisa kerja di mana yang kita inginkan, kita bisa ditempatkan di mana kita inginkan, dan bisa kita membahagiakan orang tua kita masing-masing. Amin. Oke, thank you, Wen. Terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Ya, thank you kali ya. Ya, makasih ya sudah memberikan waktunya 1 jam, kurang lebih 1 jam. Oke, thank you. Ya, makasih. Ya, mungkin nanti bisa lagi-lagi lah. Kalau ada yang lagi-lagi, ya kan? Siap. Oke, thank you, Wan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbang. Salam terbang. Oke. Mari terbang. Oh iya, siap.